Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan anak-anak, bagaimana cara menghadapi anak-anak dan apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita. Karena di zaman ini banyak sekali para orang tua, para ayah, para ibu yang salah dalam mendidik, yang jadinya anak itu penuh dengan kesalahan. Terkadang banyak orang tua yang menyalahkan anaknya, yang melakukan ininya, ini bandel sekali, ini susah sekali, kenapa begini. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya dia menghadapi anaknya, bagaimana dia mendidik anaknya. Ingat, pendidikan pertama bagi anak itu adalah orang tua. Itu yang pertama, dan itu yang paling menonjol dalam sikap hidupnya suatu saat nanti. Guru itu nomor 2. Jadi yang paling pertama itu adalah kita sebagai ayah dan ibu. Itu pendidikan pertama bagi anak-anak. Jadi kalau sudah di rumah itu nggak bagus, kalau kita sudah mendidiknya itu salah, maka akibatnya ya akan salah juga untuk seterusnya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita dan bagaimana seharusnya supaya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Barangkali terkadang kita itu salah, tapi bukan berarti kita itu menyalahkan diri, tidak, tapi mencoba untuk berubah, cari solusi, cari jalan supaya bisa menjadi lebih baik. Yang pertama adalah yang harus dilakukan menanamkan cita-cita. Cita-cita tersebut ada 2. Yang penting, yang paling penting itu cita-cita dunia dan akhirat. Ini jangan timpang. Kita jangan mengajarkan cuma cita-cita akhirat saja. Kita tidak memberikan kepadanya cita-cita tentang dunia. Itu salah. Jadinya nanti ya akan serba salah. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja itu kefakiran itu dapat menyebabkan orang itu kafir. Jadi karena tidak ada pekerjaan, dia mencari pekerjaan yang haram. Karena tidak ada penghasilan, maka dia mencari penghasilan yang haram. Maka ini harus kita hindari. Dengan cara apa? Tanamkan dari awal. Sejak dini tanamkan. Apa itu? Cita-cita yang pertama, cita-cita akhirat. Itu bisa tenang di suatu saat nanti di alam yang kekal, alam sejati. Bisa kita kekal di sana dengan cara ya beribadah, dengan cara akidahnya itu betul, keimanannya itu bagus, ibadahnya itu sesuai dengan syariat. Kemudian tentang dunia, cita-cita dunia, tanamkan kepada mereka cita-cita dunia. Di dunia ini kamu harus sukses, kamu itu harus menjadi tokoh, kamu itu harus berhasil, kamu itu menjadi pintar, nggak boleh bodoh. Jadi itu yang pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, pahami pada tahap apa mereka berada. Maka Imam Ali rahimahullah ta'ala membagi kepada 3 tahapan. Anak-anak itu dia bagi menjadi kepada 3 tahapan. Yang pertama adalah la'ibuhum, tahap bermain dengan anak-anak. Tahap bermain ini pada saat umur sejak lahir sampai umur 7 tahun. Jadi pada saat lahir kemudian sampai pada usia 7 tahun, mereka ajak mereka bermain. Ya, tentunya bermain yang sesuai dengan syariat. Kalau sekarang itu banyak sekali permainan-permainan yang mungkin bisa membantu kita untuk sampai kepada syariat. Ya, sekarang misalkan saya berikan contoh, belikan mereka itu ada boneka. Boneka tersebut ya boneka yang berjilbab, boneka yang berpeci atau segala macam. Kemudian berikan juga mereka boneka itu ataupun gambaran-gambaran yang berbentuk masjid. Kemudian berikan mereka kendaraan. Nah, kasih mereka ini masjid. Nanti kalau sudah sampai zuhur harus ke sini, jam segini kita harus berangkat. Oh. Jadi itu salah satu cara, ajak mereka bermain. Jadi pendidikan mereka pada usia ketika lahir sampai usia 7 tahun itu memang seperti itu, bermain. Ajak mereka bermain. Jangan langsung berikan kepada mereka, harus seperti ini. Nah, itu tidak baik. Jadi sesuaikan. Anda harus tahu pada saat tahap apa mereka berada. Dan kata Imam Ali itu yang pertama, itu la'ibuhum, ajak mereka untuk bermain. Kemudian tahap yang kedua itu adalah adibuhum, berikan mereka adab. Ajak mereka beradab, ajari mereka beradab. Dan ini pada saat usia dari 7 tahun sampai 14 tahun. Ajari mereka adab. Bagaimana seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam itu beradab, berakhlak kepada orang tuanya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Itu pada usia remaja. Pada usia seperti ini, dia itu mampu melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, Ismail aja seperti ini, kalau Anda kenapa tidak bisa seperti itu? Pasti bisa.
Jadi tanamkan kepada mereka bagaimana adab, akhlak kepada orang tua bagaimana, akhlak kepada guru bagaimana pada saat usia 7 sampai 14 tahun. Itu kata Imam Ali rahimahullah. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap rafiquhum atau bersahabatlah dengan mereka, itu pada saat usia 17 tahun sampai ke atas. Jadi kalau sudah begini bersahabatlah dengan mereka. Ya, bersahabat itu bagaimana? Taulah bagaimana bersahabat, bertukar pikiran, kemudian saling saling mengungkapkan tujuan. Jadi berikan mereka tujuanmu apa. Nanti kalau sudah besar kamu inginnya seperti apa, kamu seperti apa. Jadi bersahabat. Itu kata Imam Ali rahimahullah ta'ala. Itu pahami keberadaan anak Anda. Kemudian yang ketiga adalah memilih metode pendidikan. Jadi cara mendidik itu harus kita pilih juga. Setidaknya di sini saya akan menjelaskan ada 5 tahap pendidikan, metode pendidikan, dan ini yang ditulis oleh Muhammad Qutb dalam bukunya Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Dia itu membuat ada 5 metode dalam Islam, metode pendidikan. Yang pertama itu adalah qudwah, metode keteladanan. Keteladanan itu ya memberikan kepada mereka itu contoh-contoh suri tauladan. Ajarkan mereka Nabi Muhammad SAW. Ajarkan mereka bagaimana imam-imam itu sukses, yaitu memberikan teladan. Berikan mereka cerita-cerita yang islami, cerita-cerita yang pembaharu Islam, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menghadapi hidup, bagaimana mereka menghadapi zaman, bagaimana di usia kecilnya, bagaimana di usia remajanya, dan bagaimana dia meninggal. Jadi teladan, berikan mereka keteladanan. Atau Anda jadikan Anda sebagai teladan bagi anak-anak Anda. Mungkin sering sholat ke masjid, ajak mereka. Itu teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak itu akan melihat itu suatu saat, oh ayah saya dulu seperti ini, ayah saya dulu mengajar, ayah saya dulu itu berdakwah, ayah saya dulu. Nah, itu salah satu cara. Dan ini kata mereka, kata para ulama yang paling efektif untuk mendidik anak itu ini, yaitu qudwah ataupun metode keteladanan, memberikan kepada mereka teladan. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan, membiasakan. Biasakan baca Al-Quran, biasakan bangun pagi, biasakan sholat malam, biasakan baca Quran, biasakan baca buku, biasakan menonton film-film yang bagus. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mau'izah, berikan nasihat. Kasih nasihat. Suatu saat Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada murid-muridnya. Kemudian muridnya itu Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada muridnya, dan kemudian muridnya itu menjawab. Kemudian seperti ini. Nah, itu salah satu biasakan mereka hal seperti itu. Biasakan. Supaya apa? Supaya terbiasa nanti suatu saat mereka itu enggak bimbang lagi, mereka itu enggak grogi lagi ketika sudah besar. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan mekanisme kontrol ataupun mulahadzah, kontrol. Apa isi HP-nya? Kalau sekarang itu ada handphonenya itu isinya apa? Game-nya game apa yang sudah dia jalankan? Tontonan apa yang sudah dia tonton? Apa yang dia sukai? Di kamarnya itu apa saja? Kalau dia punya kamar, kalau dia punya motor kemana saja? Mulahadzah, kontrol itu. Nanti kalau ada sesuatu yang gak baik, langsung Anda tegur gitu. Jangan pula diam. Jadi ditegur. Kemudian yang kelima adalah ukubah. Bisa dengan metode ukubah. Itu metode sanksi ataupun hukuman. Kalau kamu tidak mendapatkan nilai ini, saya akan. Tapi kalau mendapatkan ini, saya akan berikan ini. Nah, itu namanya hukuman. Jadi ada 5 tadi cara. Jadi menurut saya yang paling harus kita lakukan adalah, jadi berurutan. Yang pertama qudwah, kita lakukan keteladanan, kemudian kemudian kita berikan kebiasaan, kemudian mau'izah, kemudian mulahadzah, dan yang terakhir adalah ukubah ataupun sanksi hukuman kepada anak-anak kita. Itu metode pendidikan. Kemudian kita harus tahu juga isi pendidikan itu apa, yang harus kita didik itu apa. Setidaknya ini ada 7 tahapan, dan yang paling pertama itu yang harus kita dahulukan. Yang pertama kali tarbiyah Islam itu, yang pertama adalah keimanan. Jadi ketika mendidik anak-anak, yang pertama itu adalah imannya yang paling penting. Bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah hafal nggak dia rukun iman? Sudah hafal nggak rukun Islam? Sudah bisa nggak baca Al-Quran? Jadi untuk apa dia itu pandai matematika, pandai bahasa Inggris, pandai segalanya itu kalau tidak pandai baca Quran? Tapi bukan berarti
matematika, sains, segala itu ditinggalkan, tidak. Tapi yang paling menonjol untuk kita terapkan, untuk kita didik adalah tentang keimanannya, akidahnya. Sudah betul nak? Mau nggak dia menerima apa yang diberikan oleh Allah? Takut nggak dia kepada Allah? Takut nggak dia kepada gurunya? Jadi itu harus kita berikan yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu ya perilaku, bagaimana sikapnya. Ajarkan mereka tentang bagaimana beradab kepada orang tua, bagaimana beradab kepada guru, bagaimana beradab kepada sahabat, kepada orang lain, kepada sosial masyarakat. Bagaimana cara beradab kepada mereka, bagaimana cara bertingkah dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Itu harus kita ajarkan. Jangan cuma diam saja. Itu yang penting. Yang pertama itu keimanan, yang kedua akhlak. Ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah fikrah. Bagaimana pikirannya, bagaimana isi otaknya, bagaimana pikirannya, apa yang dia pikirkan. Itu harus kita tahu juga. Dan itu harus kita didik. Berikan kepada mereka fikrah-fikrah Islamiyah. Pikiran-pikiran Islam. Kemudian yang keempat itu ada fisik. Jadi pendidikan itu juga mengajarkan fisik. Fisiknya itu sehat enggak? Fisiknya itu kuat enggak? Jadi harus kuat. Fisik itu harus kuat. Jangan lemah. Nabi Muhammad aja itu fisiknya kuat. Dalam hadis juga katakan bahwa perutnya itu seperti batu-batu tersusun. Jadi seperti orang sekarang itu sering push up, sering apa gitu. Nabi Muhammad seperti itu. Perutnya itu bagus. Jadi kalau ada yang buncit apa itu berarti bukan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak sesuai ya. Itu hanya sanda gurauan. Kemudian yang kelima adalah sosialnya. Bagaimana dia bermasyarakatnya. Jadi pendidikan sosialnya itu harus kita tahu. Bagaimana dia bermasyarakat. Bagaimana dia bertutur sapa dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan kerabatnya, dengan tetangga. Jadi itu harus dididik. Kemudian yang keenam adalah kejiwaan. Kepribadiannya itu gimana? Dia itu sukanya apa? Kebiasaannya itu yang paling dia suka apa? Ada suka merenung, berarti dia suka berpikir. Dia suka menulis, berarti suka menulis. Jadi pahami dia. Didik dia sesuai dengan kepribadiannya. Jangan dia itu suka menulis tapi Anda itu nggak suka. Anda ingin dia itu berceramah, Anda itu ingin dia itu pemain bola, dokter. Padahal dia itu kepribadiannya tadi menulis. Atau kepribadiannya tadi merenung. Anda itu suruh dia untuk berceramah, dia untuk suruh dokter segala macam, itu nggak sesuai. Jadi cari kepribadiannya itu seperti apa. Supaya apa? Supaya tidak salah. Kemudian yang ketujuh adalah kejenisan. Tarbiyah kejenisan itu penting juga. Yaitu sexual education. Pada saat usia remaja, ajarkan kepada dia. Ajarkan suatu saat. Tanyakan kepada dia, kamu sudah suka nggak kepada lawan jenis? Pasti mengatakan, malu-malu dia. Katakan saja, wahai anakku. Itu hal lumrah. Jadi ajarkan kepada mereka, ada saatnya nanti kamu memang suka. Tapi saya katakan, ayah sampaikan kepada Anda. Ada saatnya nanti Anda menyalurkan ini. Ayah akan carikan kepada Anda. Ayah akan carikan kepadamu. Jadi sekarang itu jangan lakukan dulu itu. Tahan dulu, ada saatnya nanti kamu itu akan rusak. Jadi ajarkan kepada mereka. Bukan berarti ditinggalkan. Seperti zaman orang sekarang itu banyak yang meninggalkan. Tidak mengajarkan sexual education. Ataupun kejenisan bagaimana dia itu jatuh cinta ataupun jatuh hati kepada lawan jenisnya. Itu harus kita ajari. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tersebut, apa yang kita harapkan? Yang pertama adalah selamat akidahnya, benar ibadahnya, kukuh akhlaknya itu kukuh. Kemudian mampu berpenghasilan, yaitu punya pekerjaan, punya kepribadian yang bagus. Kemudian jernih pemahamannya, jernih sesuai dengan Islam. Kemudian yang keenam adalah kuat jasmaninya, fisiknya itu kuat, suka olahraga, tidak suka tidur banyak, tidak suka makan banyak atau segala macam. Kemudian yang ketujuh adalah dapat melawan nafsunya sendiri. Jadi nafsunya itu dia bisa kontrol. Dia punya nafsu, kemudian nafsunya itu dia bisa kontrol. Dan ini kita bisa melaksanakannya ketika kita sebagai orang tua itu mengajarkannya. Kemudian yang kedelapan adalah urusannya itu teratur. Jadi disiplin dia. Kemudian yang kesembilan dapat menjaga waktu. Jadi waktu-waktu kapan saja harus sholat, harus ini dia tahu. Kemudian yang 10 adalah berguna bagi orang lain. Ini yang kita harapkan dari apa yang sudah jelaskan dari pertama tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam.
Al-haqqu minallah wal batilu minni minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.